Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan sedikit membahas terkait konektivitas rencana umum pengadaan dan anggaran kas atau biasa disebut dengan angkas. Di mana kita menetapkan angkas itu setelah menetapkan perencanaan pengadaan atau RUP. Pada RUP, di dalam aplikasi Sirup, misalnya kita sudah telah menetapkan pemilihan penyedia, bulan kapan, kemudian pelaksanaan kontrak kapan, dan pemanfaatan barang jasanya pun kapan. Ini sudah jelas, misalnya peningkatan jalan. Kita tetapkan pemilihan penyedia Oktober. Untuk pelaksanaan kontrak, Oktober sampai dengan Desember. Maka pelaksanaan kontrak itu mulai dari tanda tangan kontrak sampai dengan berita acara serah terima. Maka pemanfaatan barang jasanya bulan Desember. Kemudian sudah kita rencanakan cara bayar dengan mekanisme sekaligus. Maka menetapkan angkas juga pada bulan Desember. Kemudian kita contoh ATK, pemilihan penyedia pada bulan Oktober, pelaksanaan kontrak di bulan November, pemanfaatan barang jasa November hingga Desember. Artinya kontrak sudah selesai di bulan November, tetapi masih kita manfaatkan juga sampai dengan Desember. Cara bayar yang direncanakan adalah mekanisme termin atau bertahap, yang dimana kita dapat menetapkan angkas di bulan November dan di bulan Desember. Terkait nilainya, silakan kita susun sesuai dengan penetapan daripada pengguna anggaran. Kemudian misalnya makan minum. Pemilihan penyedia di bulan Oktober. Pelaksanaan kontrak mulai dari Oktober sampai dengan Desember. Pemanfaatan barang jasanya juga mulai dari Oktober sampai dengan Desember. Cara bayar kita rencanakan termin atau bertahap. Mulai dari maka angkas kita tetapkan di bulan Oktober, November, dan Desember karena kita akan melakukan pembayaran setiap bulan. Contoh kegiatan lainnya adalah bimbingan teknis. Kita rancang di bulan Oktober. Dilakukan kontrak di bulan November. Kontrak dan pelaksanaannya di bulan November. Pemanfaatan barjasnya juga di bulan Desember. Maka kita menetapkan anggaran kas dan pembayarannya adalah sekaligus, maka kita menetapkan anggaran kas di bulan Desember atau juga bisa di bulan November. Ini sangat berkaitan dengan kontrak. Hal yang penting bagi teman-teman sekalian adalah contoh di sini pasca penetapan RUP. Setelah kita menetapkan RUP, kita menetapkan angkas, maka apa yang kita akan lakukan? Maka di sini kami berikan contoh. Misalnya, ada uraian pekerjaan makan minum, snack, snack 250 dengan nilai sekian, nasi dos 100 dengan nilai sekian. Berita acara hasil pemilihan sama. Kontrak sama. 250, 100 kepada CP ABC. Telah dilakukan pembayaran 240 snack dan nasi dos 35. Ternyata di dalam pagu perubahan tertulis 700 dos untuk snack dan 50 dos untuk nasi dos dengan nilai sekian. Kontrak sudah dilakukan selama setahun. Apa yang mesti kita lakukan? Yakni pertama adalah lakukan adendum final kontrak kepada CP ABC dengan nilai sebagaimana yang sudah kita lakukan pembayaran. 240, 35 dengan nilainya. Kemudian
kita kurangkan dari pagu perubahan kepada yang sudah dilakukan pembayaran. Sehingga diperoleh kontrak baru nantinya setelah kita lakukan proses pemilihannya, atau kita akan mengajukan sebesar 460, 700 kita kurangi 240, maka kita dapatkan 460 dengan nilainya. Demikian juga dengan nasi dos. Dari 50 kita kurangi 35, maka 15. Inilah yang kita ajukan dalam Siapja. Dan inilah RUP yang telah kita tetapkan. Mengapa tidak diselesaikan saja kontrak sebelumnya? Karena terjadi volume perubahan volume dan nilai, di mana kontrak sebelumnya 100 dengan angka 2.500.000, di perubahan hanya 50 dengan nilai 1.250. Kalau kita menyelesaikan 100 sedangkan di perubahan hanya 50, kan tidak memiliki dasar dokumen pembayaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.